Teman-teman, saat teduh kita edisi 18 pagi ini berdasarkan kitab Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai dengan 7. Ini adalah awal baru kehidupan manusia setelah air bah di bumi yang baru. Tentu saja bukan betul-betul baru. Bumi tidak lagi sama seperti pertama kali diciptakan. Tetapi bukankah manusia juga tidak sama seperti pertama kali diciptakan? Dalam ayat yang pertama, Tuhan berfirman, "Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi." Ini adalah pengulangan amanat Tuhan kepada Adam dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Waktu tidak bisa diputar ulang. Manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa tidak dapat memutar ulang waktu untuk memperbaiki keadaan. Manusia tidak dapat mengulang kembali kehidupannya supaya bisa memulai kembali dengan benar, tetapi Tuhan memberi kesempatan ulang. Saya menyebut pasal 9 ini, Tuhan memberi kembali manusia kesempatan kedua. Pertanyaannya adalah, jika Tuhan memberikan kesempatan kedua, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan tetap pada rencananya agar bumi ini dipenuhi dengan manusia saleh yang mencerminkan pribadi Allah sendiri. Dalam ayat yang ke-6 bagian B, Tuhan menegaskan keinginannya ini. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Setelah manusia pertama jatuh ke dalam dosa, anak ketiga Adam dan Hawa disebutkan oleh Kejadian pasal 5 ayat yang ketiga dengan cara seperti ini. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Ya, sejak Set lahir, manusia bukan lagi disebut menurut rupa dan gambar Allah, tetapi menurut rupa dan gambar orang tuanya. Tetapi berbeda setelah Tuhan memusnahkan bumi dengan air bah. Perintah Tuhan supaya Nuh beranak cucu dan bertambah banyak adalah untuk memenuhi bumi dengan keturunan saleh yang mencerminkan rupa dan gambar Allah. Jadi, Nuh punya tanggung jawab untuk melahirkan keturunan yang saleh. Amanat ini juga disertai dengan berkat. Pada ayat yang kedua, manusia kembali diberikan kewenangan atas hewan. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Kekuasaan manusia atas segala binatang dipulihkan. Manusia tetap ditempatkan Tuhan di atas semua ciptaan. Namun hubungan ini tidak benar-benar kembali seperti semula sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Sebelum dosa, hubungan Adam dan hewan berdasarkan kasih. Setiap hewan antri untuk menerima nama dari Adam. Tetapi hubungan sekarang berdasarkan rasa takut dan rasa gentar. Itu sebabnya hewan sering merasa terancam oleh keberadaan manusia atau sebaliknya. Di kesempatan yang kedua, Tuhan membuat perubahan tentang apa yang dapat dimakan oleh manusia. Ayat yang ketiga, Tuhan berfirman, "Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau." Sekarang, izin untuk mengkonsumsi daging diberikan oleh Tuhan. Mungkin setelah pemusnahan bumi dengan air bah, ketersediaan tanaman dan buah-buahan mengalami perubahan yang besar. Semua rusak, semua musnah, bumi tak seperti dulu lagi. Untuk kehidupan manusia inilah, maka Tuhan mengizinkan daging untuk dikonsumsi. Manusia tak lagi vegetarian seperti sebelumnya. Hanya saja ada pembatasan. Ayat yang keempat berkata, hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Ini menunjuk ke masa depan.
pada sistem pengorbanan yang akan Tuhan tetapkan di bawah manusia. Seperti yang tertulis dalam kitab Imamat pasal 17 ayat yang ke-11, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Baik melalui penetapan hewan di bawah kekuasaan manusia dan sebagai makanan bagi manusia, dan di kemudian hari Tuhan menjadikan hewan sebagai korban pendamaian, binatang ditentukan untuk melayani manusia dan bukan manusia untuk melayani binatang. Tidak salah gerakan untuk menyayangi binatang dan melindungi binatang, tetapi sangat salah bila manusia justru mengizinkan aborsi. Hewan dilindungi, tetapi membunuh janin ditoleransi. Setelah air bah, Tuhan menegakkan kembali kehidupan pada kesempatan yang kedua ini. Tuhan memberikan perlindungan bagi manusia. Dalam ayat yang ke-5 sampai dengan 6, Tuhan menetapkan, tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya dari segala binatang, aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Ya, Tuhan menetapkan hukuman mati. Hukuman mati untuk memberikan perlindungan bagi manusia. Kejahatan tidak akan pernah hilang. Natur dosa suatu saat akan menciptakan monster pembunuh pada diri manusia. Karena itu, hukuman kematian dimaksudkan sebagai perlindungan. Frase pada ayat yang ke-6 bahwa siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, secara implisit dimaknai bahwa Allah mendelegasikan otoritas kepada pemerintah untuk menyelidiki dosa dan menetapkan hukuman yang setimpal untuk menjaga kehidupan ini. Bahkan jika perlu, hukuman mati. Dari sini kita bisa memahami bahwa pemerintah adalah wakil Allah. Dengan menata kembali kehidupan pada kesempatan kedua ini, pada ayat yang ke-7, Tuhan mengutus Nuh untuk beranak cucu dan bertambah banyak dan memenuhi bumi. Nah, sekarang mari kita tarik pelajaran untuk menjadikannya sebagai inspirasi dan juga motivasi. Yang pertama, kita tidak akan pernah bisa memutar kembali waktu untuk memperbaiki keadaan atau untuk memulai kembali dengan benar. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan ulang atau kesempatan kedua. Maka manfaatkan sebaik-baiknya anugerah Tuhan ini. Dalam hidup ini, kejatuhan bukan akhir segalanya, tetapi bangkit kembali sesuai anugerah Allah itu adalah kuncinya. Hiduplah sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, karena kesempatan kedua adalah anugerah yang tak terkira. Yang kedua, kesempatan kedua adalah kesempatan untuk kita membangun kembali keluarga yang saleh dan yang benar. Orang tua harus lebih berkomitmen untuk mendidik anaknya menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kesempatan kedua diberikan karena Tuhan ingin bumi ini dipenuhi dengan generasi ilahi. Yang ketiga, walau ada yang hilang pada kesempatan kedua, tetapi Tuhan menambahkan berkat-Nya kepada manusia. Tuhan mengizinkan manusia mengonsumsi daging binatang. Bersyukurlah atas berkat-Nya, tetapi tetaplah fokus kepada Tuhan, Sang Pemberi berkat dan Pemberi kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.